Ibu dan Bapak guru pasti masih ingat kan? Pada tahap mahir, kita melibatkan perwakilan peserta didik, orang tua, pengawas, penilik, dan mitra dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Pun, kurikulum operasional mulai dikembangkan sendiri tanpa memodifikasi contoh yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Itu artinya, satuan pendidikan punya keleluasaan yang tinggi dalam merancangnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, apa saja yang perlu diketahui saat kita mengembangkan visi, misi, dan tujuan di tahap mahir? Pada tahap mahir, kita dapat meninjau ulang kembali visi, misi, dan tujuan berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan yang telah dilakukan. Masih ingat cara menganalisisnya? Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data dalam menganalisis karakteristik. Apakah harus menggunakan semua cara ini? Tidak harus. Satuan pendidikan dapat menyesuaikan sesuai dengan kesiapannya. Namun, yang perlu diingat adalah pada tahap mahir, satuan pendidikan sudah melibatkan pihak eksternal dan mulai menganalisis sesuai dengan aspirasi warga sekolah. Contoh menganalisis faktor eksternal adalah dengan melihat kebijakan daerah atau nasional dan pihak-pihak eksternal yang dapat mendukung program satuan pendidikan, organisasi, komunitas, tokoh, sumber daya di sekitar satuan pendidikan, dan sebagainya. Setelah mengumpulkan data untuk dianalisis, satuan pendidikan mulai melakukan analisis yang dapat dilakukan salah satunya melalui FGD atau diskusi terkumpul. Kemudian, satuan pendidikan melakukan peninjauan ulang kembali atau evaluasi menyeluruh terhadap visi, misi, dan tujuan yang sudah dimiliki sekolah berdasarkan hasil analisis dan refleksi faktor internal dan eksternal. Dalam meninjau ulang visi, misi, dan tujuan, satuan pendidikan perlu menyiapkan data-data yang berupa 1. Hasil refleksi mandiri 2. Hasil analisis karakteristik 3. Rapor pendidikan berupa mutu dan hasil belajar, kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mutu dan relevansi pembelajaran 4. Hasil observasi pembelajaran 5. Masukan dari pendidik, peserta didik, orang tua murid, mitra seperti organisasi, komunitas, dan lain-lain. 6. Visi, misi, tujuan daerah setempat. 7. Data terkait informasi sistem, sumber daya, fasilitas, dan mitra yang tersedia. Data-data tersebut merupakan harta karun yang berguna untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Tentunya, kita ingin sekolah kita dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, bukan? Nah, karena visi, misi, dan tujuan berperan sebagai referensi arah pengembangan dan untuk menunjukkan prioritas satuan pendidikan, maka dalam peninjauannya, kepala satuan pendidikan bekerja dalam sebuah tim. Tim tersebut terdiri dari pendidik, perwakilan peserta didik, pengawas, penilik, perwakilan orang tua, dan mitra. Satuan pendidikan dapat melibatkan OSIS, ketua kelas, atau pengurus kelas sebagai perwakilan dari peserta didik. Selain itu, keterlibatan mitra dapat membuka wawasan bagi satuan pendidikan akan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Secara umum, satuan pendidikan perlu 1. Mempertimbangkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan dari sudut pandang masukan berbagai pemangku kepentingan. 2. Meninjau ulang secara menyeluruh visi, misi, dan tujuan yang telah dibuat. 3. Merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan yang kontekstual berdasarkan analisis karakteristik satuan pendidikan. Oh iya, pengawas atau penilik dapat memantau proses perumusan ulang visi, misi, tujuan, dan menjadi coach jika diperlukan oleh satuan pendidikan ya.
Pada video selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan cara konkret untuk meninjau ulang visi, misi, dan tujuan.